Oke, kita lanjutkan kembali. Yaitu tadi kita sudah terakhir itu sampai DSCDK atau konfigurasi di gedung cendekia setelah hasil konfig. Setelah itu kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu ke SWRK1. Nah, ini kita akan mengkonfig bagian perangkat ini. Kita klik, klik CLI kembali. Dan masukkan password BSSN, kemudian kita enablekan, kemudian password kembali poltek. Oke, langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita akan masukkan perintah kembali. Jadi, sini kita enablekan, kemudian mengkonfigurasikan terminal seperti membuat hostname, password, sebagainya. Kemudian kita masukkan service password encryption, dan OTD, and kemudian void memory untuk menyimpan. Oke, setelah di SWRK selesai, kita ke SWRK 2. Kita klik, kita masukkan kembali hal yang sama dan password. Oke, sudah berhasil. Kemudian lanjut lagi sampai selesai. Selanjutnya setelah RK2 kita lanjut ke SWCDK1 atau cendekia 1. Klik, seperti biasa kita pergi ke CLI. Kita masukkan berapa perintah lagi untuk BSSN ini. Masukkan beberapa instruksi, enable configure terminal, dan password sama seperti sebelumnya. Oke, lanjut. Setelah itu kita ke SWCDK2. Setelah jadi cendekia 1, kita ke
Oke, kualifikasi CLI seperti biasa. Oke, dan CLI kita masukkan ke enable. Kita masukkan port application, oh maaf, port tag SSN. Dan kita masukkan kembali perintah. Oke, switch CDK 2 oke. Oke, tahap selanjutnya adalah kita akan masuk. Tadi kita sudah konfigurasikan beberapa perangkat, mulai router dan sebagai server. Kemudian langkah selanjutnya kita akan tadi kita sudah punya hostname, password, enkripsi, banner dan remote access. Bagian tugas telah kita selesaikan. Kemudian di tahap berikutnya kita akan lanjut ke konfigurasi VLAN, port access, trunk, header channel, STP, port security. Oke, kita akan lanjut mengkonfigurasikan untuk VLAN, port, trunk, STP, header channel, dan port security. Mungkin untuk penerapannya itu akan sama seperti tadi, kita akan lebih banyak mengulang. Jadi mungkin akan saya percepat agar tidak memakan waktu. Mulai dari kita pergi ke CSPSS. Kita klik ke CSPSSN. Oke, kami masukkan dulu seperti ini. Kita masukkan password. Itu enablekan. Masukkan password kontak SSN. Nah, kemudian kita masukkan instruksi untuk CSPSSN. CS ini artinya core switch. Kita masukkan beberapa instruksi. Oke. Jadi untuk menghemat waktu kita langsung masukkan agar tidak makan waktu. Di sini saya memasukkan beberapa bisa dibilang instruksi. Mungkin singkatnya untuk beberapa perintah mulai dari VLAN kemudian name, yaitu fungsinya untuk membuat VLAN 10, 20, 30, 40, 99 menggunakan nama. Kemudian di situ juga ada perintah switch port mode terang. Fungsinya adalah untuk menjadikan port sebagai terang antar switch atau router. Kemudian ada switch port security. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan port security pada port itu. Kemudian spanning tree mode PVST. Kita akan menggunakan STP per VLAN. Kemudian spanning tree VLAN priority 4096 menjadikan CSPSSN sebagai root bridge. Oke, kita akan lanjut ke FS server. Kita klik FS server. Seperti biasa kita masukkan password, resistant, kemudian kita enable dan fallback. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi.
kurang lebih perintahnya sama seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian DSRK atau Distribution Switch Gedung Arjono Kertapati. Siapa dia? Ini dong Mbak. Sama masukkan kemudian enable Voltec Assistant. Kita masukkan kembali kode atau instruksinya. Ini berhasil. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah kita konfigurasi distribution suite di gedung RK, lanjut ke distribution switch di gedung Cindeci. Dulu ya, DS Cendekia. Bentar. Oke, kita ke bagian DS Cendekia. Password kita masukkan. Enable Voltec SSN. Oke, kita masukkan pasti agar cepat. Mungkin nanti teman-teman di rumah bisa mencoba secara pelan-pelan agar bisa diikuti. Nah, kita sudah berhasil. Kemudian kita lanjut mengkonfigurasikan SWRK1 atau akses switch gedung RK lantai 1. SWRK1 itu, sampai ini kita masukkan kembali perintah-perintah.
sama seperti sebelumnya. Oke, berhasil. Kita lanjutkan mengkonfigurasikan RK2 sesuai RK2. Kita masukkan kembali perintahnya. Oke, berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke SWCDK1 Access Switch gedung Cendekia 1. Lepas itu beberapa perintah. Berhasil. Oh, maaf, belum saya share screen di SWCDK1. Nah, pilihan seperti ini berhasil. Kita lanjut ke SWCDK2. SWCDK2. Oke. Share screen SWCDK2. Kita pastikan. Jadi muncul pilihan seperti dalam gambar. Oke, kita tadi telah mengkonfigurasikan beberapa perangkat di tahap kedua ya. Selanjutnya kita akan masuk tadi kita berarti sampai di sini semua switch mulai dari core, distribution, access, server, switch sudah dikonfigurasikan di VLAN, port, trunk, STP, other channel, dan port security. Jadi bisa dibilang jaringan layer 2 ini sudah lengkap. Kemudian tahap selanjutnya kita akan masuk ke router. Ada router Ragunan, Sawangan, dan PSSN untuk dikonfigurasikan dengan DHCP V4, NTP, OSPF, dan SSH. Oke, mungkin ada beberapa tahap lagi. Kita cepat saja agar videonya juga tidak terlalu banyak durasi. Yang pertama kita pergi ke router Ragunan terlebih dahulu. Router Ragunan. PSSN sama mana ini Ragunan. Kita rekam saja langsung kita masukkan password BSSN. Kita enablekan, kita masukkan volt text SSN. Langsung kita pastikan untuk instruksi. Maaf agak rending, agak random.
perintahnya panjang. Nah, sudah berhasil. Kita lanjut ke router Sawangan. Kita lanjut ke bagian router Sawangan. Ya. Masukkan port DSSN, kita enablekan, masukkan port XSN. Lalu kita lanjut, masukkan instruksi. Jika memang saya terlalu cepat dalam memberikan penjelasan dan instruksinya, mungkin nanti bisa dilihat dengan mempause videonya untuk DSSN. Oke, setelah SWG Sawangan, kita lanjut mengkonfigurasikan di fallback SSN atau RTR PSSN. Lumayan agak mulai. Oke, kita masukkan basic enable fallback salah fallback SSN. Oke, pasti kan. Oh, maaf, saya belum share, tidak terlihat. Oke, building configuration oke. Nah, di situ kita telah mengkonfigurasikan DHCP jalan atau router Ragunan itu sebagai server. Kemudian NTP kita sinkronkan. Jadi router Ragunan itu sebagai master, router lainnya sebagai klien. Kemudian OS PF pun aktif menjadi single area 0. Kemudian SSH juga tersedia untuk remote access dengan user protect SSN. Nah, kita sampai di tahap terakhir yaitu mengkonfigurasikan apa ya, mengkonfigurasikan IP, PC atau laptop dan server sesuai tabel host. Lalu kita akan uji konektivitas yaitu ping, SSH, DHCP, dan NTP. Oke, kita masuk ke tahap terakhir, mengkonfigurasikan IP dan server. Kita masuk ke isi dosen, isi dosen 1, atau laptop dosen 1. Bentar.
Oke, kita telah sampai di tahap mungkin bisa dibilang tahap terakhir. Kita akan menguji memasukkan IP di PC dosen. Teman-teman bisa klik PC dosen, kemudian masuk ke bagian desktop, kemudian klik IP configuration. Muncul tampilan seperti dalam gambar. Seperti ini, untuk masukkan IP sesuai perintah di dalam tabel. Ulangi sampai ikuti sampai tabel terakhir. Mulai dari dosen isi dosen 2, tarungan 1, tarungan 2, staf 1, staf 2, kemudian remote worker, lakukan hal tersebut diulang.